Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitizan Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan paper Enigma. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu Enigma? Nah, Enigma itu adalah sebuah mesin penyandi yang digunakan untuk kriptografi. Kriptografi sendiri itu apa sih? Nah, kriptografi sendiri itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik penyembunyian pesan dengan cara menyamarkan menjadi bentuk-bentuk tersandi yang tidak mempunyai makna. Jadi ada sebuah pesan yang diberikan seseorang, kemudian dilakukan proses kriptografi sehingga menghasilkan sebuah pesan juga, tapi yang tidak bermakna, sehingga tidak mudah dimengerti oleh orang lain. Oke, nah untuk proses kriptografi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama enkripsi, mengubah dari plain text ke ciphertext. Kemudian yang kedua itu deskripsi, mengubah dari ciphertext ke plain text. Nah, plain text dan ciphertext sendiri itu apa sih? Apabila plain text itu adalah pesan yang akan dikirimkan, jadi masih kita pahami apa itu maknanya. Sedangkan ciphertext itu adalah pesan yang sudah dikriptografikan sehingga pesan tersebut susah dipahami oleh orang lain. Nah, untuk bentuk mesin Enigma sendiri seperti ini terdapat dibedakan menjadi 4 ya, yaitu yang paling bawah itu namanya plugboard, kemudian yang atasnya itu namanya keypad, kita mengetikkan huruf-huruf di situ, kemudian di atasnya ada lightboard, hasil itu ada output yang akan ditampilkan, kemudian yang paling atas itu adalah rotornya. Oke, karena mesin Enigma ini jarang ditemukan, maka kita akan menggunakan namanya paper Enigma machine. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya pada prinsipnya yang sama yang akan saya jelaskan di tutorial. Oke, karena sudah mengerti dari apa itu Enigma, kriptografi, plain text dan ciphertext dan kemudian prosesnya, nah kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke, untuk tutorial kali ini kita menggunakan namanya paper Enigma machine. Bentuknya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita menggunting dari bagian yang di bagian sini dan kita masukkan ke dalam bagian rotornya di sini, yang sebelah kiri, gitu ketika, sehingga nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah berbentuk seperti ini, jadi si rotor ini akan bisa kita gerakan nih, seperti ini. Kita lihat rotor 1 digerakkan, rotor 2, kemudian rotor ketiga. Nah, setelah bisa digunakan, baru deh kita dapat menggunakan alat ini. Oke, untuk alat ini kita membutuhkan namanya plain text yang pertama, kemudian namanya key atau kunci. Jadi kunci ini bebas, kita kombinasikan dari 3 huruf. Kalau menggunakan paper Enigma machine ini, jadi kita siapkan satu huruf, semisal kita akan menyiapkan nama saya HAFID, Hafid. Nah, disitu dengan key atau kunci yaitu HAI, hai. Nah, kita dapatkan kuncinya, lalu kita sudah dapatkan juga plain textnya, baru kita mulai melakukan enkripsi data. Pertama, kita ngubah dulu rotor pertama menjadi huruf A, huruf H. Nah, kita lihat di sini, kita gerak ke atas ke H. Nah, sini sudah berada di huruf A. Selanjutnya kita ke rotor yang kedua. Rotor kedua kita pindah ke huruf A. Ya, di sini huruf A. Lanjut terakhir ke rotor yang ketiga. Di rotor ketiga di sini kita huruf I di bawah dan di sini I. Oke. Setelah kita lihat di rotor 1, rotor 2, rotor 3 atau rotor yang paling kiri, tengah dan kanan itu memberikan nama HAI, HAI sudah. Nah, kita baru dapat melakukan enkripsi. Sebelum ke situ saya jelasin dulu. Di yang paling kanan itu adalah input atau output, kemudian yang kirinya atau yang bagian tengah itu adalah rotor. Nah, rotor itu ada 3. Itu rotor pertama itu di sebelah kiri, rotor yang kedua di sebelah tengah, rotor yang ketiga di paling bawah. Paling kiri, paling kanan. Nah, selanjutnya yang paling kanan, yang paling kiri itu adalah namanya reflektor. Nah, jadi nanti dari input kemudian ke rotor, kemudian reflektor kembali ke rotor, baru kita akan mendapatkan output yang disampaikan, yang kita inginkan.
Oke, semisal tadi contoh nama saya H A F I D. Nah, dari nama ini pertama kita akan melakukan inskripsi huruf H. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ketikkan di keypad huruf H, di sini input di H. Lalu setelah kita melakukan input, nah otomatis si rotor yang ketiga ini akan naik satu baris ke atas. Jadi seperti ini. Ya, seperti itu, akan baris naik satu ke atas. Nah, setelah itu baru deh kita cari huruf H input ini sejajar dengan di rotor 3 huruf apa, yaitu huruf I. Nah, dari I kita cari huruf I, kita dapat I, kemudian kita nyebrang lagi ke rotor kedua yaitu E, kita dapat E, kita cari nih huruf E, didapat, kita lanjut ke rotor ketiga yaitu huruf T, baru kita dapat T, kita cari nilai T lagi. Setelah itu kita dapat nilai M di reflektornya. Kita dapat nilai M, kita cari juga nilai M lainnya di reflektor. Kita dapat nilai M reflektor itu di sini. Lalu kita geser lagi ke kanan, ke rotor kembali, kita dapat nilai huruf V. Kemudian kita cari huruf V, kita dapat, kita geser kembali ke rotor kedua, kita mendapatkan huruf B dan kita cari nilai B, kemudian kita geser lagi mendapatkan nilai S, dan yang terakhir kita cari nilai S. Nah, sehingga mendapatkan huruf O di output. Jadi ciphertext dari huruf H ini dengan key high itu adalah huruf O. Oke. Nah, setelah kita mendapat huruf A, kita lanjut ke huruf A. Huruf A, kita ketikkan huruf A, lalu rotor yang ketiga akan bergerak ke atas seperti ini. Nah, baru kita cari huruf A. Nih, huruf abad sama nilai huruf X, kemudian X ke T, kemudian T ke G, kemudian G ke reflektor C. Nah, kita cari reflektor J-nya. Setelah kita dapat reflektor J, kita kembali ke rotor yaitu Hi, kita ke rotor kedua yaitu A, kita cari A, kemudian kita ke rotor 3 mendapatkan angka K, dan yang terakhir output yang didapatkan itu adalah K. Nah, jadi huruf A dari plain text di atas dengan key HAI itu adalah K. Selanjutnya huruf F. Nah, F di sini kita ketikkan huruf F. Bila kita ketikkan huruf F, kita naikkan rotor yang ketiga satu baris. Kita didapat rotor ketiga yaitu I. Kemudian didapat juga rotor kedua itu V. Kita cari V, kita dapatkan rotor ketiga M. Kemudian kita cari M, dapat reflektor yaitu F. Nah, setelah kita mendapatkan reflektor F, kita lanjut ke reflektor rotor yang ke satu yaitu kita huruf Z. Kita cari, kita nyebrang lagi ke rotor kedua huruf C, kemudian kita dapat lagi huruf A di rotor ketiga. Yang terakhir output yang dihasilkan adalah I. Jadi ciphertext dari plain text F menggunakan key high itu adalah I. Selanjutnya huruf yang keempat itu I. Nah, I kita ketikkan I, kemudian kita naikkan rotor ketiga, lalu kita dapat nilai rotor ketiga K, nilai lanjut kita cari K, kemudian kita dapat rotor kedua O. Selanjutnya kita dapat rotor pertama itu I. Habis itu kita mendapatkan nilai reflektor B di sini. Nah, setelah itu kita cari reflektor yang sama, kemudian balik lagi ke rotor yaitu nilai Y. Kemudian di rotor kedua kita mendapatkan nilai H. Di rotor ketiga kita mendapatkan nilai X, dan output yang dihasilkan itu adalah Y. Oke, nah setelah nih huruf I didapat, lalu kita ke huruf terakhir nih yaitu D. Kita ketikkan huruf D, lalu rotor ketiga akan naik ke atas,
akan di sini D, kita ke rotor ketiga mendapatkan huruf I. Kita cari huruf I ke rotor kedua, itu kita mendapatkan huruf Y. Setelah itu kita ke rotor ke pertama, di sini kita mendapatkan huruf G. Nah, setelah huruf G kita ke reflektor, kita mendapatkan huruf T di sini reflektor. Kemudian kita cari yang sama, T yang sama di reflektor. Kita geser lagi ke rotor, kita mendapatkan huruf A. Kemudian kita dapatkan ke rotor kedua itu huruf N. Kemudian ke rotor ketiga huruf G. Dan yang terakhir inputnya itu di huruf F. Nah, itu adalah hasil enkripsi dari plaintext Hafid dengan key high. Didapat huruf atau ciphertext itu O K I Y F. Di sini O K I Y F dari key high. Oke. Itu salah satu contoh. Kemudian kita kasih contoh lagi, masih dengan enkripsi. Kita menggunakan plaintext yang sama tetapi dengan key yang berbeda, yaitu TAS atau TAS. Nah, di sini kita ubah T rotor pertama, kemudian rotor kedua kita ubah A, rotor ketiga kita ubah S. Oke. Nah, untuk rotor sudah kita setting TAS. Nah, perlu digarisbawahi lagi bahwa setiap plaintext dengan key yang berbeda itu akan menghasilkan ciphertext juga yang berbeda. Jadi apabila plaintextnya sama tetapi key-nya berbeda, nah itu akan menghasilkan ciphertext yang berbeda. Semisal contoh yang kedua ini, kita hafid dengan key-nya yaitu TAS yang berbeda dengan key yang pertama yaitu high. Nah, di sini TAS, kita pertama cara yang sama, kita dari huruf H terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan huruf H, kemudian rotor ke 3 naik ke atas, dia mendapatkan huruf B, kita cari huruf B, lalu kita mendapatkan huruf X. Huruf X kita mendapatkan lagi rotor pertama huruf X, kemudian di reflektor kita mendapatkan huruf E. Di sini E kita cari huruf E dan mendapatkan nilai reflektor pertama J, kemudian kita cari J reflektor kedua G, kemudian kita cari G reflektor terakhir yaitu K. Jadi kita dapatkan dan terakhir kita dapat output yaitu B. Nah, kita dapat nilai B untuk H dengan key TAS. Lanjut ke huruf A, secara yang sama kita dapat ketikkan huruf A lalu naikkan rotor ketiga. Setelah kita naikkan rotor ketiga, kita mendapatkan rotor ketiga itu K, kemudian geser lagi rotor kedua ke H, kemudian cari H, kita mendapatkan rotor pertama itu Z, kemudian geser lagi ke reflektor, kita mendapat huruf G di sini. Nah, kita cari huruf G di reflektor lainnya, kemudian kita kembali ke rotor yaitu mendapatkan E, kemudian rotor kedua kita mendapatkan H, kemudian rotor ketiga kita mendapatkan F. Nah, terakhir kita mendapatkan output yaitu I dari huruf plaintext A dengan key TAS. Selanjutnya huruf F kita naikkan satu ke atas rotor yang ketiga, kita mendapatkan rotor ketiga B, kemudian rotor kedua R, rotor ke pertama itu N, dan reflektor C di sini. Nah, setelah kita mendapatkan reflektor C, kita cari ke C reflektor lainnya, kita mendapatkan V di rotor pertama, P di rotor kedua. Setelah itu kita mendapatkan huruf P juga di rotor ketiga, dan terakhir kita mendapatkan huruf M di sini. Nah, di sini adalah output yang dihasilkan yaitu M. Nah, di sini perbedaan nih antara cara yang pertama tadi menggunakan key high dengan yang sekarang menggunakan key TAS. Itu adalah di sini apabila kita lihat di rotor ketiga, di sini
tanda panah sudah di atas. Apabila kita ingin mengetikkan satu huruf, dia akan rotor ketiga akan bergerak ke atas. Nah, saat di rotor ketiga bergerak ke atas, itu setelah itu kita harus juga menggeser rotor kedua ke atas satu baris. Jadi setelah rotor ketiga satu baris, baru rotor kedua satu baris. Apabila kita menemukan panah di rotor ketiga di sini yang paling atas. Nah, kalau panah kita geser ke atas seperti ini, panahnya akan hilang. Kemudian kita harus geser rotor yang kedua ke atas satu baris. Nah, seperti ini. Oke, nah kita lanjut ke I, ke kita huruf rotor ketiga J, kemudian kita J, kita cari mendapatkan rotor kedua M, kemudian ke M kita dapat rotor ke pertama itu L, kemudian kita geser lagi ke reflektor, kita mendapatkan nilai F, kita cari F, kemudian kita mendapatkan nilai reflektor pertama Y, kemudian kita cari Y, mendapatkan nilai reflektor W, kemudian yang terakhir reflektor ketiga kita mendapatkan H. Nah, dari H kita mendapatkan output nih, yaitu H juga. Jadi ciphertext dari plaintext I dengan KeyTask itu adalah H. Terakhir kita ke huruf D. Ini D kita geser ke atas yang rotor ketiga menjadi dapat nilai B. Kemudian huruf rotor kedua yaitu I. Rotor ketiga kita ke huruf G. Rotor selanjutnya ke reflektor, kita juga mendapatkan nilai G. Nah, setelah kita mendapatkan nilai G di reflektor, kita cari G. Kemudian kita ke rotor pertama kita mendapatkan Z. Rotor kedua kita mendapatkan R. Rotor ketiga kita mendapatkan C. Nah, terakhir kita mendapatkan output yaitu J. Nah, sehingga dari huruf I hafid ini atau plaintext hafid dengan KeyTask kita mendapatkan nilai atau ciphertext ini itu adalah B I M H J. Kita lihat dengan huruf plaintext yang sama tetapi key-nya berbeda menghasilkan ciphertext juga yang berbeda. Nah, itu adalah cara enkripsi. Nah, selanjutnya kita ke cara deskripsi. Kita putar balikan dari huruf B I M H Y, kita menggunakan KeyTask, kita akan kembalikan ke plaintext. Nah, pertama kita ubah dulu rotornya, kembalikan ke TAS, T, kemudian A, sekarang S. Sudah. Nah, kita cari nih huruf pertama B. Huruf pertama B, kita mendapatkan rotor kedua, rotor ketiga itu K, kemudian rotor kedua itu G. Setelah itu rotor pertama itu J, kita mendapatkan reflektor E. Kita cari reflektor E, mendapatkan rotor X, kemudian rotor kedua X juga, kemudian rotor ketiga itu B, yang terakhir kita mendapatkan output yaitu H. Nah, ini kan kita terlihat sama nih, B sama H dengan key yang sama kita dapatkan H. Nah, selanjutnya kita huruf I. Nah, di sini I, kita konten I, kita naikkan rotor ketiga, dapat nilai F, kemudian F ke H, kemudian H ke E, dan E ke G, reflektor G. Kita kembali ke reflektor, dari reflektor ke rotor yaitu Z, kemudian ke Q, rotor 2, baru yang terakhir rotor ketiga K, sehingga kita dapatkan nilai outputnya yaitu A. Oke, kita lanjut ke M. Kita ke M, kita naikkan rotor ketiga 1, kita dapatkan nilai P. Rotor kedua kita mendapatkan nilai P juga. Rotor ketiga kita mendapatkan nilai V. Kemudian ke reflektor kita mendapatkan nilai C. Dan kita cari reflektor, kembali ke rotor, mendapatkan nilai N, kemudian ke N ke R, setelah itu R ke B. Setelah B kita dapat output yaitu F. Nah, kita dapat output yaitu F di sini.
Nah, setelah itu kita lanjut ke H. Nah, H ini seperti yang tadi, apabila panah sudah di paling atas, kita geser, kita ketikkan H, terus geser rotor ketiga ke atas. Setelah itu geser rotor kedua ke atas satu baris. Nah, setelah itu kita tarik H, mendapatkan nilai H. Kemudian H ke W ke rotor pertama Y ke reflektor F, kita cari reflektor F lainnya. Kemudian kita dapat rotor L ke M, kemudian M ke J. Yang terakhir output dari rotor J itu yaitu I, kita dapat huruf I. Selanjutnya kita ke huruf J. Nah, huruf J di sini kita naikkan satu rotor ketiga sehingga kita mendapatkan rotor ketiga itu C. Kemudian ke rotor kedua R, ke rotor ketiga itu pertama itu Z, ke reflektor G, kita cari reflektor G lainnya. Terus kita kembali ke rotor pertama, mendapatkan E. Ke rotor kedua kita mendapatkan I. Ke rotor ketiga kita mendapatkan B. Dan terakhir kita mendapatkan output yaitu D. Nah, kalau kita lihat dari hasil ini, dari hasil deskripsi dengan ciphertext di atas dengan key yang sama, kita mendapatkan huruf yang sama yaitu H, A, F, I, D. Nah, oke, seperti itu adalah cara menggunakan paper Enigma. Jadi kita dapat, yang pertama kita butuhkan adalah plaintext-nya itu sendiri, kemudian key dan alat paper Enigma machine tersebut. Nah, untuk ini adalah cara enkripsi dan deskripsinya di atas sudah saya jelaskan. Oke, sekian dari tutorial cara penggunaan paper Enigma. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.